سنة لعين الألهام جميع رحمه الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penjelasan sholat kita dua rakaat. Rakaat yang pertama tujuh kali takbir di luar takbir ihram. Rakaat kedua 5 takbir di luar takbir dari sujud. Dari setelah takbir kita membaca subhanallah ada kemudiannya sebagai sujud karena di al-ham makmuman billahi ta'ala istighfar sebagai sujud dengan sujud Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد الله وبلغ فلا تقيم على المنبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat, mari kita jadikan momen jalsah hari ini sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya dan takwa dalam makna yang seluas-luasnya, baik takwa yang bersifat lahiriah maupun takwa yang bersifat batiniah, takwa yang bersifat individual maupun takwa yang bersifat maslahah sosial. Mudah-mudahan salat sunnah Idul Adha yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin menyanjung dua buah ayat untuk kita renungi, untuk kita tadabburi di kesempatan yang baik ini. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa fi ayatin ukhra di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Saudara-saudara, kalau kita bertanya apa poin utama di balik dua ayat yang khatib baca tadi, poin utamanya ingin menegaskan bahwa yang Allah terima dari kurban kita adalah ketakwaan itu sendiri. Allah tidak butuh darahnya, Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh jeroannya, Allah tidak butuh uratnya, Allah tidak butuh mana bobot hewan yang paling besar, tidak. Yang Allah butuh ketakwaan kita. Saudara yang melihat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah kurban ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita membaca Al-Qur'an, para ulama menyebutnya ibadah qauliyah. Titik tekannya ada pada zikir lisan. Kalau kita sedang zakat, kita sedang melakukan ibadah maliyah,
ibadah yang titik tekannya ada pada harta. Tidak bisa orang berzakat kalau dia tidak punya harta. Mesti pilihannya dua. Kalau tidak mustahil, berzakat. Kalau kita sedang berzikir, ulama mengatakan namanya ibadah qalbiyah. Ibadah yang titik tekannya ada pada kesadaran qalbu kita untuk terkoneksi kepada Allah. Berbeda dengan ibadah kurban yang bukan qalbiyah, bukan maliyah, tetapi ibadah ini meskipun ada unsur qalbunya, ada unsur lisannya, ada unsur hartanya, karena kalau orang tidak punya harta dia tidak bisa berkurban. Tetapi yang lebih penting daripada itu, ulama menyebutkan ibadah kurban ini adalah ibadah ramzi, ibadah simbolik, ibadah yang penuh dengan simbol. Ada simbol hewan yang dipotong, ada simbol takbir yang dilantunkan ketika pisau ini menyembelih leher, memotong punggung dan mari si hewan. Pertanyaannya kemudian, apa makna di balik simbol itu? Kalau kita tidak memahami simbol, maka kita tidak bisa memaknai apa yang ada di balik simbol. Kalau Anda tidak tahu apa makna lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, Anda tidak akan pernah berhenti ketika ada lampu merah. Yang tahu simbol saja masih melanggar lampu merah. Bagaimana kalau dia tidak paham simbol itu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat itu yang paling penting adalah kita memahami makna di balik ibadah Quran. Apa maknanya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kalau kita bongkar surah demi surah, paling tidak ada 4 sampai 5 surah yang berbicara tentang kurban. Surah Al-Kautsar, surah Al-Hajj, surah As-Saffat, surah Al-Maidah. 4. Dari sekian surah yang berbicara tentang ritual kurban itu, kita bisa menangkap ada 2 poin makna di balik simbol hewan. Kenapa kita harus menyembelih hewan? Kenapa objeknya harus hewan? Ada 2. Yang pertama, ketika Allah berbicara tentang watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, tentang kisah anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil dengki dan iri kepada saudara kandungnya. Mereka mencintai perempuan yang sama, tapi Allah hanya membolehkan satu di antara mereka yang menikah, perempuan. Lalu apa syaratnya? Mereka disuruh berkurban, dan siapa yang kurbannya diterima Allah, maka dia yang berhak menikahi perempuan itu. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah kurban Habil. Maka Qabil, saudara Habil, timbul rasa hikmat, rasa dengki, rasa ngomong, marah, murka melihat saudara kandungnya, dan dia mengatakan, la aqulanna, saya akan bunuh kamu. Saya akan bunuh. Faqawwa'at lahu nafsuhu faqatala. Lalu kemudian dia menodong pisaunya, nafsunya membara untuk membunuh saudara kandungnya. Dan apa yang terjadi? Faqatala, dia membunuh saudara kandungnya. Lalu apa yang Allah katakan di ayat selanjutnya? Fata'atallahu murban yabhathu fil ardh. Allah mengutus burung gagak, burung buas. Burung gagak ini kemudian mendalami tanah, mencungkil tanah agar jasad. Ternyata burung gagak ini juga membunuh saudaranya sendiri, sesama burung gagak, dan dia mengubur saudaranya. Lalu Qabil berkata, Masya Allah, lalu Qabil berkata, begitulah burung gagak memberikan pelajaran kepada saya agar saya menguburkan Habil sebagaimana burung gagak. Apa poin pentingnya, saudara-saudara yang dimuliakan Allah? Kurban ini mengajarkan kepada kita untuk menyembelih sifat hewaniah dalam diri kita.
Kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar, "Fala tahsulu mahabbatallah illa ba'da qahri a'da min al-akhlaqi al-dhalilati al-bahiniyah was-suru'iyyah." Orang tidak akan mungkin mendapatkan cinta Allah sebelum dia menyembelih nafsu hewan dalam dirinya. Coba perhatikan. Jadi kita tidak akan mungkin dekat sama Allah sebelum kita menyembelih sifat hewan dalam diri. Kalau menyembelih hewan itu gampang. Beli 2 juta, 3 juta dapat. Bahkan kalau di daerah bisa lebih murah. Tapi menyembelih sifat hewan itu sulit sekali. Dan sifat hewan yang disuruh untuk disembelih ada 2. Yang pertama as-salmu'iyah, sifat binatang buas. Karena itu ayatnya berbicara Allah mengutus burung gagak, binatang buas, untuk memberi contoh kepada Qabil bagaimana cara mengubur mayit. Apa? Ini sebenarnya sindiran bahwa Qabil sifat kamu itu gak jauh beda sama burung gagak yang buas ini, yang membunuh saudaranya. Inilah sifat burung gagak, sifat binatang buas. Itu sebabnya sunnah bagi kita kalau berkurban hadir melihat hewan kita disembelih. Kenapa? Walaupun tidak hadir bukan tidak sah, cuma sunnah sah. Tapi kenapa disuruh hadir? Supaya kita meditatif, supaya kita muhasabah. Oh, ternyata bukan hewan saya saja yang harus saya sembelih, tapi sifat hewan dalam diri saya juga harus saya sembelih. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara yang dimuliakan Allah, apa sifat binatang buas itu? Marah, mencaci maki, sumpah serapah, dengki, dendam, membunuh karakter orang, mengejek orang, membuli orang, menyinggung orang, mengambil hak orang, sombong, flexing, buas dengan tetangga, tidak open dengan tetangga. Ini sifat binatang mana? Mau menyembelih hewan gampang sekali, 5 menit selesai. Menyembelih sifat binatang itu seumur hidup. Seumur hidup. Jadi selesai dari sholat ini Bapak yang harus kita renungi, kita bisa nggak menyembelih sifat hewan dalam diri kita? Kalau menyembelih hewan bisa dititip dengan DKM, tapi kalau menyembelih sifat hewan tidak bisa dititip dengan DKM. Masing-masing orang fardu ain harus menyembelih sifat hewan dalam diri. Yang kedua, sifat hewan yang kedua, saudara yang dimuliakan Allah, adalah al-bahiniyah, binatang ternak. Jadi kalau tadi binatang buas, yang kedua ini binatang ternak. Beda sifatnya. Ada orang yang sifatnya tidak seperti binatang buas tapi binatang ternak. Ada orang yang tidak seperti binatang ternak tapi binatang buas. Inilah yang digambarkan Al-Quran ketika berbicara tentang kurban Nabi Ibrahim Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahu fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim ini punya anak dari Hajar. Sebelumnya menikah dengan istri pertamanya Siti Sarah. Menikah dengan Siti Sarah puluhan tahun tidak punya anak. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang laki-laki yang ingin punya anak tapi belum dikaruniai anak, betapa dia ingin punya anak. Begitu pun istrinya. Kelak dengan istri pertamanya mempunyai anak bernama Ishak. Sebelum istri pertama punya anak, Ibrahim poligami, nikah dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar. Dari Hajar melahirkan anak yang bernama Ismail. Anda bisa bayangkan, belum punya anak bertahun-tahun, sekali nikah dengan istri kedua lalu punya anak, usianya sampai 9 tahun, lalu kemudian muncul perintah untuk menyembelih anak itu. Anda bisa bayangkan bagaimana psikis Nabi Ibrahim. Tidak mudah. Kenapa Ibrahim disuruh menyembelih anak? Ini juga simbol. Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih sifat binatang dalam dirinya. Sifat binatang apa? Al-bahiniyah, binatang ternak. Kalau yang pertama disuruh menyembelih sifat binatang buas, Allah. Tapi yang kedua Ibrahim disuruh
kita punya mobil, bisa jadi Ismail yang kita punya tanah, bisa jadi Ismail yang kita punya kontrakan, bisa jadi Ismail yang kita punya tabungan, bisa jadi Ismail yang kita punya popularitas, bisa jadi Ismail yang kita punya nasab, macam-macam. Jadi Ismail tidak mesti dalam bentuk orang, tapi bisa dalam bentuk apapun yang lebih kita cintai ketimbang Allah. Itu Ismail. Nah, ketika kita cinta berlebihan, itu sifat binatang ternak syahwani. Apa sifat binatang ternak yang lain? Fudul kalam, fudul manam, fudul ta'am, fudul syarab, banyak makan, banyak minum, banyak kawin, banyak tidur. Binatang ternak yang dia pikirkan setiap hari makan apa buah hari, terserah halal atau haram, yang penting diriku bisa makan. Itu binatang ternak. Biar haram, yang penting bisa makan. Akhirnya dia nyolong, dia korupsi, dan seterusnya. Itu binatang ternak. Saudara yang dimuliakan Allah, 2 poin saja, dan saya kira ini PR buat kita. Poinnya, menyembelih binatang ternak itu gampang. Banyak sekali yang hidup kambing itu 30 kambing, sapi banyak. Masalahnya bisa tidak kita memilih 2 saja sifat hewan dalam diri kita. Karena itu penting sekali ibadah kurban ini agar kita merenungi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluaran rizki, boleh Anda berkurban sebagai momen media muhasabah bahwa tahun ini, bahkan setiap tahun kalau kita memang ada rezeki, kita disuruh untuk menyembelih sifat hewan dalam diri kita, baik sifat binatang ternak maupun sifat binatang buas. Bukan menyembelih hewan saja, tapi kita bernafas menyembelih sifat binatang dalam diri. Aku berkata, wastaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat المؤمنين والمؤمنات وجعلنا الله وإياكم من العاهدين الفائزين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, أوصيكم طاعة بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه ورسوله قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعين منهجهم أجمعين وأعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu
Thank you.